Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan guru sekolah minggu dimanapun berada yang sudah tergabung di dalam Zoom meeting kali ini. Ya, kita akan mendapat sesuatu dari AA Nono, AA terjauh, AA tersayang, AA teroces dan lain sebagainya. Nah, langsung saja AA Nono, silakan langsung di-handle. Ya, langsung saja Nono. Nanti kalau habis waktunya langsung masuk aja kalau belum beres materinya, oke? Okay? Jangan lupa pakai sendalnya. Ya, selamat melanjutkan, Nono. Iya, selamat malam ya guru-guru sekolah minggu GPDI Majalaya ya. Jadi saya mau sering berkat dengan apa yang jadi mau memperlengkapi para guru-guru sekolah minggu yang ada di Majalaya. Jadi bagaimana sih cara mengajar, bagaimana sih menjadi guru sekolah minggu yang baik itu seperti apa. Nah, jadi nanti seiring berjalannya waktu, ketika saya menjelaskan, mungkin dari para GSM, ada yang mau bertanya, silahkan, gitu kan ya. Kalau ada yang mau kurang jelas, kalau mau menghujat, kalau mau menggugat, silahkan. Nanti kalau ada yang bertanya, silahkan ke Ibu Maria yang akan menjawab. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau ada sanggahan, kalau mau menggugat, kalau tidak setuju, silahkan nanti ke Ibu Maria sebagai kuasa hukum saya. Baik, tanpa berlama-lama, silahkan Owen minta tolong di ituin. Ya, webinar kita malam hari ini berjudul Guru Harus Mengetahui Apa yang Diajarkan. Ya, ini tema kita ya hari ini. Di next, tolong Wan. Gimana caranya? Oh, udah. Nah, ini ya, sebagai guru sekolah minggu tentu harus kreatif. Nah, ini kreatif itu seperti apa sih? Nah, kreatif ini adalah suatu mula-mula yang dipikirkan atau dibuat yang bersifat menciptakan dan yang produktif. Itu yang disebut dengan kreatif. Mungkin teman-teman juga kalau ada yang butuh nanti slide ini nanti bisa minta ke Owen. Kalau teman-teman mau mencatat juga boleh ya. Nanti bisa ditanyakan juga kalau ada yang kurang jelas. Nah, ini kreatif itu apa sih? Nah, ini berarti kreatif itu sesuatu yang dipikirkan atau dibuat yang bersifat menciptakan yang produktif. Nah, kreatif ini sebagai guru ini harus kreatif ya, sebagai guru sekolah minggu ini harus kreatif. Harus mempunyai modalnya kreatif. Lalu di sini bagaimana sih mengajar secara kreatif? Tadi arti kreatif. Ya, tadi arti kreatif, sekarang bagaimana sih mengajar secara kreatif? Nah, jadi di sini adalah dengan sengaja atau secara sadar dan secara efektif memusatkan perhatian pada aktivitas-aktivitas belajar yang dapat meningkatkan tahap belajar para pelajar. Jadi di sini dikatakan bahwa mengajar yang secara kreatif itu adalah memperhatikan ya, perhatikan kepada aktivitas belajar. Jadi bukan hanya sekedar materi, tetapi ada aktivitas-aktivitas ya. Jadi setelah kita belajar tentang harus ada aktivitas-aktivitas belajar ya, yang bertujuan ini adalah untuk meningkatkan tahap belajar para pelajar. Jadi ketika diberi aktivitas oleh guru-guru sekolah minggu, nah nanti ketika pulang, nanti ditanya sama orang tuanya, kamu belajar apa tadi di sekolah minggu? Oh, lupa lagi saya, padahal udah belajar Nah itu, tetapi kalau disertai dengan kreativitas, anak-anak akan nempel, apalagi anak-anak sekolah minggu itu otaknya masih cerdas-cerdas ya, langsung menangkap ketika ditanya, langsung menjawab, saya belajar tentang Nah, apalagi ditambah dengan menggambar aktivitas, menempel aktivitas yang setelah kita ceritakan seperti itu. Dilanjutkan. Ini mah pelajaran, nggak ada kelihatan di kamera. Dilanjutkan. Next. Apakah itu belajar? Apakah itu belajar? Nah iya, itu. Oke, thank you.
Nah, apakah itu belajar? Nah, ini kan kita mengajar ya di sekolah minggu. Apakah itu belajar? Nah, belajar itu adalah tahap menghafal, tahap berpikir. Ya, poin ini adalah tahap mengenali. Yang ketiga ini tahap mengucapkan kembali, tahap menghubungkan, tahap merealisasikan. Nah, setiap kita sebagai guru sekolah minggu pasti ada hayat hafalan, ya. Ada hayat hafalan atau setelah cerita tadi kita cerita dari mana? Dari perikop dari mana? Misalkannya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 15. Tahap menghafal gitu kan ya. Terus mengenali. Tadi Musa misalkan ya cerita itu mengenai apa gitu. Ada yang bisa nggak merangkumkan tadi Cici Koko cerita tentang apa? Itu tahap mengenali. Lalu tahap mengucapkan kembali. Nah, tahap mengucapkan kembali ini adalah poin-poin penting dari firman Tuhan yang telah tadi dengarkan oleh Cici Koko di sekolah minggu. Lalu tahap menghubungkan. Oh, ini menghubungkannya ini apa ya? Relevansinya, hubungannya dengan kehidupan saya secara pribadi ya, apa sambungannya gitu, apa yang bisa direfleksikan dari firman Tuhan ini. Lalu yang kelima ini, yang terakhir adalah tahap merealisasikan. Aku harus bertindak seperti apa dari firman Tuhan ini, dari firman Tuhan tentang Musa, dari firman Tuhan tentang Nuh ini, aku mau merealisasikan apa? Nuh kan taat ya, taat kepada Tuhan ketika ada di bahtera itu. Nah, tahap merealisasikannya adalah saya mau taat ya, taat akan perintah Tuhan. Jadi apakah itu belajar? Inilah 5 tahap ini ya. Tahap menghafal, mengenali, mengucapkan kembali, menghubungkan, dan tahap merealisasikan. Di next one. Lalu yang selanjutnya itu adalah mengajar yang kreatif itu seperti apa? Yang pertama itu adalah memusatkan perhatian pada fakta versus ini memusatkan perhatian pada makna cerita. Nah, ini yang paling penting ya, memusatkan perhatian pada fakta. Fakta, jadi istilah fakta-fakta tentang firman Tuhan. Apa yang bisa kita gali menjadi perhatian anak-anak, dan yang ini yang paling lebih penting adalah memusatkan perhatian pada makna cerita. Jadi ketika kita cerita tentang Nuh, kita jangan langsung cerita tentang Yudas Iskariot. Kan gak ada hubungannya. Cerita Nuh, langsung los-los ke Yudas Iskariot. Kita makan, jaka sembung bau golok ya. Gak nyambung coy, gitu kan ya. Jadi harus tetap memusatkan perhatian pada makna cerita. Ya, kalau cerita Nuh, ya cerita tentang Nuh gitu. Tidak harus cerita tentang Yudas Iskariot gitu. Cerita tentang yang di luar konteks yang kita ceritakan. Lalu yang kedua adalah pelajar yang pasif dan pelajar yang aktif. Ini yang harus kita ketahui. Kadang di kelas-kelas kita kan juga ada anak yang pasif, diem, cicing, ngebetem, kan ya. Ada juga anak yang aktif. Wah, ngomong, baca, koko, cici, ini nanti di bahteranya ada kompor nggak? Nanti di bahteranya ada yang jual seblak nggak? Ada yang jual tiktuk nggak? Ada yang kayak gitu kan, ada yang ngerosos gitu kan ya. Yang di sini guru harus bisa menghandle anak-anak yang seperti ini. Jadi kalau melihat ada anak yang pasif, coba didekati, gimana nih menurut Restu, misalkannya anaknya Restu, gimana nih menurut Restu firman Tuhan hari ini, gimana menurut Restu tentang Nuh, apa yang dipelajari tentang Nuh. Nah, seperti itu ya. Jadi didekati, jangan mana atuh cicing bae atuh ngomong atuh. Ya, anaknya juga pasti sieun gitu mah ya. Sahabat gitu kan ya. Jadi yang pasif ini didekati, yang aktif ini coba disiasati agar yang aktif ini baceo. Lalu yang terakhirnya seorang guru yang bercerita dan versus seorang guru yang membimbing. Nah, di Majalaya ini sering banget ya saya lihat ada guru yang bercerita, ada guru yang membimbing gitu, ada yang absen gitu kan, ada yang tanda tangan, ada yang ngecap. Ini seorang guru yang bercerita dan orang yang membimbing ini harus klop. Jadi maksudnya klop di sini adalah harus saling janjian gitu. Ketika bercerita, si guru yang membimbing ini juga harus ikut ngebantu ya. Jadi jangan
membuat guru yang sedang bercerita ini gagal fokus ya, hilang arah gitu. Jadi ini guru yang ngebimbing teh bukannya ngebantu, malah nggak bisa ngebantu gitu. Anak-anaknya pada gak diem, guru yang ngebimbingnya malah aja yang kemana keluyuran ke sana kemari gitu kan. Jadi harus ada kekompakan antara guru yang mengajar dan juga guru yang membimbing di kelas itu. Di next. Dan selanjutnya itu di next di next lagi ya. Di sini ada 3 kriteria ya yang harus dimiliki oleh seorang guru sekolah minggu ya, koko-koko, cici-cici. Di sini adalah faith ya, faithful, setia. Lalu yang kedua available. Nah, kalau Inggrisnya baca cotan ya, available, selalu menyediakan waktu. Dan yang ketiga ini adalah teachable, bisa diajar. Ini adalah 3 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru sekolah minggu. Mau tidak mau, kita harus memiliki ketiga ini. Ya, faithful, kita harus setia. Kenapa harus setia? Available, kita harus menyediakan waktu. Teachable, ya, kita harus bisa diajar. Di next. Nah, yang ini adalah mengapa ya seorang pendidik anak harus faith. Ya, yang pertama itu adalah tugas mendidik menuntut. Ya, bukan menuntut, kamu harus bisa, kamu harus nanti di sekolah minggu, kamu harus banyak nanya, biar kamu dapat bintang dari koko cicinya. Kamu begini-begini, bukan mendidik menuntut seperti itu. Tapi di sini ada sebuah quotes dari Francis Bacon. Di sini barang siapa yang berhenti belajar, ia adalah orang tua. Apakah ia berumur 20 atau 80 tahun. Jadi di sini adalah mendidik menuntut itu adalah kita mendukung, ya. Mendidik menuntut ini adalah diartikan mendukung. Ayo nak, menuntut dengan secara halus, bukan ayo buat diajar, hafalkan aja, bukan seperti itu, tapi menuntut dengan mendukung. Ayo nak, kamu harus belajar. Kita memotivasi anak, yaitu yang disebut dengan tugas mendidik menuntut itu seperti itu. Jadi dengan menuntut dengan halus. Ayo diberi semangat, diberi motivasi seperti itu. Di next one. Lalu yang kedua itu adalah mengapa seorang pendidik juga harus faith. Poin yang kedua itu adalah tugas mendidik membutuhkan kesabaran. Nah, ini yang paling penting ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang ada di sini. Tugas mendidik membutuhkan kesabaran. Nah, ini ya. Kadang kita sebagai guru sekolah minggu ya ketika sedang bercerita, ada anak yang cici koko aku ke WC dulu ya, ada yang ngobrol, ada yang asik sendiri. Nah, itu modal sebagai seorang guru sekolah minggu harus membutuhkan kesabaran. Mungkin kesabaran dalam berbagai hal ya yang guru-guru sekolah minggu alami ya di kelas ya, apa aja gitu yang pernah dialami, pasti membutuhkan kesabaran. Entah anaknya cerik bae, entah anaknya lihat-lihat ke jendela, entah anaknya enggak fokus, ya itu harus membutuhkan kesabaran. Bagaimana seorang guru sekolah minggu dapat menguasai materi yang disampaikan dan juga menguasai anak-anak kelas ya. Bagaimana si ini misalkannya si Restu sama si Sei nggak boleh disatuin karena sering ngobrol, kita pisahkan seperti itu. Itu harus kita setting ya. Kalau kita hilang kesabaran ya kita nggak jadi berkat di kelas, malah kita menggerutu. Next. Yang ketiga itu tugas mendidik membutuhkan pendekatan kasih daripada konfrontasi. Ya, jadi tugas mendidik membutuhkan pendekatan. Ya, seperti itu saya bilang, pendekatan itu kita dekati orang yang pasif, ya, orang yang diem aja. Pendekatan orang yang sering disudutkan mungkin di kelas, ya, orang yang sering disudutkan di kelas atau banyak diem. Kita ngejudge gitu ya, kita langsung udah emang dari itu dah itu oke, dari kelasnya juga emang kayak gitu. Kadek ya nanti kalau naik kelas ke kelas setia atau ke kelas mana nanti ya si ini mah kayak gini ya. Nah, kayak gitu kan ya.
langsung bocor gitu kan. Tapi kita kasih pendekatan, kenapa ya anak ini kok diem aja, kenapa ya anak ini kok badeg baik gitu kan, nggak mau cicing gitu kan. Kita harus kasih pendekatan itu. Lalu di next one, lalu yang keempat itu adalah tugas pendidik itu menuntut kita menjadi pendidik yang menanamkan firman Tuhan. Nah, ini yang penting ya. Tugas pendidik menuntut kita menjadi pendidik yang menanamkan firman Tuhan. Jadi menanamkan firman Tuhan ini, saya yakin ya guru-guru sekolah minggu di sini pernah menyampaikan firman Tuhan, entah itu di kelas, entah itu di gabungan. Nah, ini menanamkan firman Tuhan. Jadi tugas pendidik adalah menanamkan firman Tuhan. Apa yang kita ucapkan itu adalah menanamkan firman Tuhan, bukan menanamkan diri kita. Oh, ini loh Cici, ini loh Koko yang hebat, yang begini begitu, sehingga firman Tuhannya hilang. Tapi jangan seperti itu, tetapi firman Tuhannya yang ditonjolkan, diri kitanya yang disumputin. Diri kitanya yang kecil, Tuhannya yang besar. Itu yang dimaksud dengan pendidik yang menanamkan firman Tuhan. Di next. Yang kelima ini adalah tugas pendidik ini adalah menuntut kita meluangkan waktu untuk mendoakan murid kita. Nah, ini yang paling penting juga ya. Menuntut kita meluangkan waktu untuk mendoakan murid kita. Jadi bukan hanya sekedar perhatian, udah makan belum? Gimana UASnya lancar enggak? Gimana kamu sakitnya? Udah sehat belum? Gimana kamu jatuh tadi kesolokan? Gimana kamu tadi jatuh dari sepeda? Kita hanya sekedar basa-basi. Ya, maaf kata, kita hanya sekedar basa-basi. Tapi ada perlu mendoakan. Kita mendoakan juga bisa ketika tahu ya anak kita sakit, anak kelas kita sakit, atau kemarinnya enggak sekolah minggu, terus akhirnya sekolah minggu. Kamu kenapa kemarin enggak sekolah minggu? Sakit sih, sakit kok. Ya udah, ya kita doa dulu yuk, gitu. Misalkan seperti itu ya, kita doakan. Lalu yang terakhir lalu selanjutnya di next. The next one. Ya, ini adalah langsung ke peran ya, peran seorang GSM, Wan. Nah, peran seorang GSM ini seperti apa sih peran seorang GSM ini yang harus kita miliki? Ini adalah yang pertama itu adalah sebagai pelayan, ya. Mau nggak mau sebagai seorang pelayan. Lalu yang kedua ini adalah sebagai pembimbing, sebagai motivator, teladan rohani, mau belajar dari murid-murid. Seorang pelayan, sebagai pelayan betul, kita adalah harus memiliki mental seorang pelayan. Lalu mental pembimbing. Jangan anaknya nggak tahu, udah kamu mah nggak ngedengerin tadi Cici Koko nggak lagi lagi cerita, kamu mah ada ngelek wae. Nah, atau kamu mah ada heureuy bae, kayak gitu kan. Jadi sebagai pembimbing, Cici kok aku nggak ngerti. Oh iya, nanti ya setelah cerita nanti Cici Koko akan jelasin ya. Itu yang sebagai pembimbing. Motivator, katanya, Ci, aku kemarin jatuh lawe puas, dah kamu mah badeg jelemana. Puas emang kamu mah ada emang kerek labu ti kusruk kemana lagi emang kamu mah emang jelemana badeg. Nah, bukan seperti itu, tapi motivator. Hah? Kamu jatuh? Iya, Ci, jatuh. Kali-kali hati-hati ya. Misalnya kayak gitu. Jadi jangan ada kata-kata menghakimi, puas, kamu ada emang jemanak badeg. Lalu sebagai teladan rohani. Nah, ini ya sebagai teladan rohani di mana kita karena anak-anak melihatnya kita ini adalah bisa gitu ya. Oh, iya ya, Cici ini bisa ya. Oh ya, Ci Maria ini bisa ya bercerita ya. Nah, anak-anak melihat, oh iya ya, teladan rohani Ci Maria ini bercerita bagus banget ya. Nah, begitupun kita harus menjadi teladan. Jadi ketika menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar teori, tapi menjadi aplikasi bagi setiap kita. Lalu di sini ada mau belajar dari murid-murid. Yang terakhir adalah mau belajar dari murid-murid. Jadi jangan merasa diri kita ini hebat, jangan merasa diri kita ini adalah baik. Kadang anak-anak yang bisa menilai kita,
Ci misalkannya ya, Cici ngomongnya kecepatan. Nah, misalkannya belajar dari murid-murid seperti itu. Ci, ini soalnya nggak ngerti bagaimana ya. Nah, kita harus belajar dari murid-murid, gitu. Sesuaikan dengan murid yang kita ajar seperti apa. Lalu di next one. Ya, ini saya sekilas aja, langsung aja Wan, berbetkeun sampai 10. Nah, ini ya saya langsung singkat aja ini. Prinsip prinsip dasar dalam metode mengajar ini harus dikuasai oleh guru-guru sekolah minggu. Menguasai isi pelajaran, mengetahui dengan jelas sasaran pengajaran ya. Jadi ketika mengajar di anak kecil ya di kelas-kelas balita, tetapi bahasa kita ini tinggi. Misalnya, kalian ke anak-anak kecil bayi, kalian tahu hukuman enggak? Anak-anak kecil mah kagak tahu yang namanya hukuman. Anak-anak masih tahu hukuman yang kayak gimana. Nah, utamakan susunan yang sistematis. Nah ya, kalau trik saya, kalau cerita, saya cerita itu dari pendahuluan dulu, dari intermezzo ya. Kalau misalkannya ada pengantar dulu, mungkin saya nggak langsung ke firman Tuhan. Kalau saya ya, Bapak Ibu, saya cara mengajar saya itu utamakan susunan yang sistematis ini. Mungkin yang pertama saya cari games dulu untuk mengantar ke firman Tuhan ini ya, atau saya ada cerita dulu, nanti setelah cerita pendahuluan ini, jadi si cerita atau si gamesnya ini nyambung ke firman Tuhannya ini gitu. Jadi jangan ceritanya apa, gamesnya apa, kayak gitu kan. Jadi usahakan kalau ada games, kalau ada cerita sebelum cerita firman Tuhan, usahakan gamesnya itu atau ceritanya itu yang nyambung ke firman Tuhan. Jadi mikirnya nggak jauh teuing gitu ya. Jadi harus nyambung, harus sistematis, itu yang dimaksud dengan sistematis. Setelah pendahuluan mau cerita, langsung masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhannya itu, ngulas firman Tuhannya itu, kalau saya itu 5 menit aja. Karena anak-anak itu gampang bosen. Ya, kita cerita 10 menit aja, bujurna geus getek, hayang lempang, hayang kaditu kadieu. Gitu ya. Jadi saya banyakin ke anak-anak itu aplikasi ya, contoh-contoh ke anak itu ya, contoh-contoh. Nah, ini di poin keempat juga banyak contoh kehidupan ya. Ini yang harus kita miliki ya, harus kita jadi modal utama. Lalu yang poin kelima, cakap menggunakan bentuk cerita, ya, menggunakan panca indera murid, misalkannya tangan untuk apa, untuk mukul atau untuk memberi, nah kayak gitu kan. Melibatkan murid dalam pelajaran, misalkannya nih kita lihat ada murid yang diem aja, kita ajak ke depan, menurut kamu gimana nih? Nanti kita ajak lagi yang badeg, yang baca wae, kita libatkan murid juga. Nah, ini menguasai kejiwaan murid. Nah, ini mungkin berkaitan dengan tentang psikolog gitu kan ya. Menguasai jiwa murid ya. Harus tahu ini anaknya seperti ini. Jadi hati-hati gitu ya. Gunakan cara mengajar yang hidup ya. Maksudnya yang hidup ini adalah yang yang menarik, intinya kayak gitu ya. Menjadikan diri sendiri sebagai teladan. Jadi ketika poin 10 ini, ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, kita harus meneladani dulu firman Tuhan ini, sehingga kita menjadi teladan bagi anak-anak. Di next lagi, Wan. Selanjutnya adalah mengajar yang kreatif ya. Mengajar yang kreatif. Ini mengajar yang kreatif ini adalah melakukan, doing. Langsung berebetkan, Wan. Ya. Melakukan inilah doing ya, melihat, saying, bertindak, acting, menulis ya, menciptakan, bermain, mendengar, menggambar, bekerja sama, kehidupan. Jadi ini adalah cara mengajar yang kreatif ya, melakukan, melihat, bertindak, menulis. Jadi ini yang harus diketahui juga oleh guru-guru sekolah minggu. The next one. The next one. Lanjut aja terus, berebetkan we.
Ini hal yang diperhatikan oleh guru ya. Hal yang diperhatikan oleh guru, belajar versus mengajar. Memahami materi dan menghafal materi. Bukan menghafal yang Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, tapi menghafal lebih ringkas. Ya, belajar dan versus mengajar. Memahami materi dan menghafal materi. Jadi menguasai materi itu ya seperti itu. Aktif murid, murid pasif. Jadi kita harus balance ya, dengan murid yang aktif, dengan murid yang pasif. Lalu selanjutnya, Wan, cepat aja. Nah, alat peraga sebagai fasilitas dalam sekolah minggu. Pelajaran yang disajikan lebih menarik. Pelajaran yang disajikan lebih menarik. Mengarahkan perhatian anak. Membantu pengertian. Alat bantu bagi anak untuk mengingat pelajaran. Anak belia butuh visualisasi konkret. Nah, anak-anak yang di balita ini, guru-guru yang di balita ini jangan bilang, ya kapal Bahtera nu yang kayak gimana, tapi harus ada visualisasi, ada gambar. Ini adik-adik, Bahtera nu ini seperti ini. Itu harus fokus ke firman Tuhan, sehingga perhatian ke firman Tuhan itu lebih dalam ketimbang perhatian ke kiri atau ke kanan. Membantu pengertian. Jadi menjelaskan ya, tugasnya guru-guru membantu pengertian adalah menjelaskan ya sesederhana mungkin ya, baik itu ke kelas kecil, ke kelas mungkin 1 2, ke kelas 3 4 5 6, itu harusnya sederhana mungkin sehingga anak-anak itu bisa mengerti. Alat bantu bagi anak untuk mengingat pelajaran. Jadi ingat, misalkannya alat bantu bagi anak untuk mengingat pelajaran. Ingat, misalkannya guru-guru sekolah minggu bawa apel, misalkannya ini apel, jadi kita cerita tentang apa? Tentang manusia pertama. Ini bawa apa? Ini tentang siapa? Berarti kalau bawa apel berarti tentang cerita tentang Adam dan Hawa, misalkan gitu. Jadi ada alat peraga untuk membantu. Oh iya, ingat apel, ingat Adam dan Hawa. Seperti ini dibilang anak belia butuh visualisasi yang kayak gimana? Apa ya, gambaran Nuh, apa Bahtera itu seperti apa. Jadi harus ada gambar. Lalu di next one. Di next one. Nah, ini bermacam alat peraga ya, bisa gambar, bisa poster, bisa flanel, whiteboard, peta, audio visual, video, proyektor, atau object lesson. Jadi ini macam-macam alat peraga yang bisa di-sharekan ya, menjadi apa ya? Menjadi bahan ngajar kita ya, gitu kan. Misalkannya kita mau cerita tentang Nuh, kita lihat gitu kan, kita ambil gambar Nuh, apa bahteranya gitu kan, atau kita mau ada menghitung-hitungan, kita mungkin bisa bawa whiteboard gitu kan, peta melihat perjalanan Paulus, misalkannya kita mau lihat video nih, kita sediakan ya, sediakan juga dan juga ini ya macam alat peraga yang harus kita bawa. Lalu yang selanjutnya 3 slide lagi atau 4 ya. Ini hambatan pemakaian alat peraga. Nah, malas menyediakan, bener tuh. Aduh, cuci mah ieu teu neangan euy, tenang. Hese neanganna ieu teh geus we jadi make lemna, kuduna make lem uhu kalahkan make lem sangu. Itu dah ku sangu bae gitu kan ya. Harusnya ku lem uhu gak ada cicit teh atau koko teh cari teh gak ada. Nah, tidak kreatif hambatannya untuk alat peraga. Cici mah nggak bisa, kumahanya iya Ustaz. Nah, lalu merasa cukup dan juga keterbatasan dana. Saya yakin kalau di Majalaya ya dana selalu mengalir karena Tuhan terus memberkati. Jadi ini ya hambatan pemakaian alat peraga. Aduh nggak bisa. Nah kan sekarang udah canggih ya. Ada YouTube kita bisa lihat gitu kan ya tutorial misalkannya membuat salib dari sedotan atau misalkannya membuat perahu dari daun, misalkan ya, kita bisa lihat di YouTube sekarang banyak. Lalu selanjutnya,
Di next, ini 2 slide lagi yang terakhir ya. Langsung berat-berat ke next. Ini petunjuk pemakaian alat peraga ya. Persiapkan diri dan latihan sebelum datang ke kelas. Jadi jangan kita ke kelas, aduh aku gak bisa, ini gimana ya cara ngelipetnya? Aduh ini gimana ya cara ngelemnya? Jadi persiapkan diri. Pakailah alat peraga itu pada saat yang tepat. Jadi sesuai dengan konteks ya. Kita ngomongin tentang Nuh, kita alat peraganya tentang Musa. Nah, kan nggak nyambung. Nah, alat peraga ini hendaknya cukup besar, cukup tinggi, dan cukup jelas agar semua dapat melihatnya. Apalagi kalau anak-anaknya di belakang, aduh Ci, aku gak kelihatan. Sampai anak-anaknya pada maju ke depan. Kita emang pengen. Jadi harus benar-benar cukup besar dan tinggi. Lalu yang keempat ini, jangan berdiri di depan alat peraga supaya tidak menghalangi pandangan anak. Jadi alat peraganya di depan, kitanya di belakang. Jadi jangan membuatnya terlalu rumit. Nah, kamu bawa ini lem ya, kamu bawa ini ya, kamu bawa ini, riweuhnya. Lalu yang terakhir, pastikan bahwa alat peraga itu mudah dimengerti dan membantu dalam mengajarnya. Jadi intinya kita kuasai sama kita, nanti kita ajarkan sama anak-anak. Jadi itu membantu dalam mengajar. Lalu yang selanjutnya, yang nilai penggunaan alat peraga. Nah, ini mempertahankan konsentrasi ya, nilai penggunaan alat peraga ketika kita bercerita. Mempertahankan konsentrasi, mengajar dengan lebih cepat daripada kita ngomong, iya adik-adik, Musa begini, tapi dengan alat peraga itu membantu lebih cepat lagi kita bercerita. Mengatasi masalah keterbatasan waktu, mengatasi masalah keterbatasan tempat, apalagi tempatnya tempatnya nggak terlalu luas, terus kita bicara tentang keturunan Yesus, aduh itu banyak banget gitu kan ya, apalagi boring. Tapi dengan ada gambar, ada dengan aktivitas, itu akan membantu kita. Lalu mengatasi masalah keterbatasan bahasa. Nah ini, membangkitkan emosi manusia, menyampaikan suatu konsep dengan bentuk yang baru, menambah daya pengingat, menambah ingatan murid, menambah kesegaran dalam mengajar. Gitu ya. Yang selanjutnya, ini yang terakhir, kedua yang dari terakhir ya. Cara bercerita. Cara bercerita langsung berat aja semuanya. Ini tempat berdiri harus di tempat yang tepat ya, sehingga semua pendengar dapat melihat. Jadi kita harus di tengah-tengah ya, harus di tengah-tengah. Jangan anak-anak ngumpul di tengah, kita ceritanya kejauhan. Ya jadi naon Ci, naon kok takadenge. Nah, jadi harus di tengah-tengah, harus di center ya. Suara harus cukup besar dan jelas ya. Jadi jangan kayak ngegerutu. Adik-adik tahu nggak tentang Musa pergi ke mana? Nah, jadi kayak gitu. Jadi salam adik-adik, harus keras, harus jelas lafal A, I, U, E, O-nya. Tangan tidak memegang apa-apa. Nah, ini ya, kecuali untuk menunjukkan peraga, tapi jangan sampai mengganggu. Misalkannya, bawa sapu nyere. Adik-adik, jika nu erek, nyepret anak-anak ya, jadi serariun. Ya, jadi simpan dulu alat peraganya kalau si sapu nyerenya, kecuali kalau kita mau memang memperagakan sapu nyere, ya sapu lidi tentunya homanya. Jangan sampai mengganggu. Jadi simpan aja. Ya. Selanjutnya, jangan memutus cerita dengan teguran. Iya, kamu ya waktu itu Cici lihat, Toko lihat, kamu ya. Misalnya gitu kan, kamu nggak dengerin ya cerita Cici ya, ayo ngaku. Anak-anak pasti trauma, besok lah minggu deui dijamin apa. Baik, masukkan dalam cerita. Nah ini jangan memutus cerita dengan teguran, tapi lebih baik masukkan dalam cerita. Kalau nggak mendengarkan cerita, tadi apa? Tuhan akan marah, ya. Jadi kalau Cici Koko sedang bercerita, didengarkan, ya. Nggak boleh colek kiri, colek kanan. Karena, seperti itu ya ceritanya. Jadi jangan, kamu mah nggak dengekeun, capek-capek ngomong. Nah, gitu kan. Jangan tergesa-gesa. Lalu jangan tergesa-gesa ya. Jangan, udah telat ya, udah masak jeung anak, udah masak jeung suami gitu kan ya, udah mah kita tugas WL, udah WL kita cerita, adik-adik, kita buka dalam ini. Jadi harus tenang dulu ya, jadi harus atur waktu
satu ya. Jadi jangan sampai tergesa-gesa, udah kesiangan, udah telat siapin makan buat anak, buat suami, kayak gitu kan ya. Udah di kamar mandi ngantri karena nyeri betul, gitu kan. Wah, itu langsung, jangan tergesa-gesa. Lalu harus memakai kata-kata langsung. Jadi jangan bertele-tele, oh ngaler. Jadi kita tujuannya mau ke gereja GPDI, tapi kita cerita teh, haditu heula ka ebah teuing, ka ebah ka mananya, ka ebah ka biru heula. Kakara kadinya kababakan. Nah, jadi harus memakai kata-kata langsung, misalkannya. Yuk, adik-adik kita akan bercerita. Cerita ini yang nggak asing buat adik-adik. Nah, langsung misalkannya kita bawa peraga. Ini apa? Tentang Bahtera Nu. Nah, sekarang Uci ajar doa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita Nu. Nah, adik-adik, Uci mau cerita. Nah, ini ceritanya di sebuah lautan, terus nanti semuanya masuk hewan-hewan. Ayo cerita apa? Oh, eta mah pilih laun gitu karena kalau sih cici kokot ngomong teh nih autan gitu. Nah, tapi harus langsung. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir bangetnya. Serius, ini yang terakhir. Nah, dalam bercerita ini dibutuhkan, nah oleh guru-guru ini dibutuhkan antusiasme, ya, ketulusan, bukan dibuat-buat. Ya, ini antusiasme itu kita harus semangat. Oh iya, saya mau menceritakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Ketulusan bukan dibuat-buat. Praktek. Lalu banyak ya. Jadi yang detailnya ini adalah yang poin-poin yang pentingnya aja. Lalu membuat karakter yang diceritakan menjadi hidup. Nah, jangan kita baca membuat karakter diceritakan menjadi hidup. Jadi, nah, ketika Nuh dan keluarganya sedang ada di Bahtera, mereka takut ya, ombak-ambing oleh air. Nah, kayak gitu. Jadi karakter yang diceritakan itu hidup. Yang diceritakan itu hidup. Jangan kita bercerita tentang Nuh kayak gini. Iya, Nuh itu dan keluarganya masuk ke Bahtera dan mereka diombang-ambing oleh air. Itu datar, flat ya. Tetapi kalau dengan intonasi yang seperti itu, Nuh masuk ke Bahtera dan keluarganya dan juga binatangnya, mereka ketakutan. Ah, siapa yang takut di sini kalau naik kapal laut tuh kita diombang-ambing kan, ada yang takut enggak? Nah, jadi membuat karakter yang diceritakan menjadi hidup, enggak flat. Lalu yang terakhir banget. Kalimat langsung lebih baik dan lebih jelas. Jadi langsung to the point, kalau mau muter pun muter sedikit aja. Jangan muter-muter kayak liur ya. Dan lebih jelas gitu. Jadi singkat, padat dan jelas. Itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin teman-teman sudah mencatat atau ada yang mau menghujat atau tidak yang setuju, silahkan hubungi si Maria Mangga. Ada yang mau ada yang ditanyakan atau ada yang mau menghujat, silahkan hubungi Bu Maria. Cidede jangan bingung gitu, Cidede. Hubungi Pak Ketu, Bu Majelis. Gini. Ya, misalkannya saya nih ada bagian yang nggak ngerti, Anono, saya punya pengalaman nih di kelas kayak gini, gimana ya? Nanti kita bisa sharing bersama ya. Kalau ada yang mau selainnya juga bisa diminta sama Ko David, sama Owen ya, gratis, nggak bayar. Udah Owen kirim di grup. Iya boleh. Cimaria awas ya. Ya, ada yang ditanyakan nggak, guys? Atau udah ngerti semua? Sertifikatnya aja. Siap ya, pokoknya mah ditulis aja dulu ya. Ditulis siapa aja ikut. Ya, saya mau nambahin beberapa hal. Ya, tadi memang sudah jelas semuanya, apa yang sudah disampaikan oleh Anono. Bagus sekali ya, itu memang istilahnya dasar-dasar sebagai seorang guru sekolah minggu lebih dari cukup, saya rasa ya, sebagai dasar kita mengajar dari sebagai guru sekolah minggu. Banyak hal yang mungkin ada beberapa yang tidak kita ketahui, sehingga
kita jadi tahu. Tadi ada 3 hal tadi yang apa? Teachable, terus apa? Pet ya. Ya, Mindfulness. saat Sama teachable. Nah, saya mau nambahin 1. Waltable. Walkable. Ya. Muka tembok itu sebagai guru sekolah minggu harus ada. Oh, iya. Ya, kenapa? Soalnya sebagai seorang guru sekolah minggu, ketika mengajar, ketika kita tidak kita malu-malu, kita tadi kan ada antusias, terus kita seumpama tangan kemana tapi mata kemana, kan rasanya nggak pas gitu. Makanya kita harus memiliki muka tembok. Kalau ngelawak ya ngelawak sekalian, kalau ngelucu ya ngelucu sekalian gitu, agar anak-anak itu antusias buat mengikuti setiap firman Tuhan yang dibawakan atau cerita firman Tuhan yang dibawakan. Nah, yang jadi catatan saya tadi ya memang tadi Anono katakan firman Tuhan itu cukup 5 menit. Ya, itu betul sekali. Saya sangat setuju. Jadi sebenarnya anak-anak menangkap isi firman Tuhan itu ada batasnya. Ya, mungkin anak kalau kita bilang umur 0 sampai itu terlalu kecil ya. Mungkin dari 3, 4, 5 ya. Itu 5 menit cukup. Mungkin di atas itu anak umur 6, 7, 8, 7 sampai 10 menit mungkin bisa. Tapi kebanyakan ya memang yang sering terjadi anak-anak itu sedikit lama pasti gusar, kecuali ketika kita bisa membawa cara kita membawakan firman Tuhan, mungkin diselingi dengan permainan, dengan diselingi alat peraga. Makanya tadi sudah disampaikan beberapa hal bagaimana efektivitas alat peraga itu bisa kita pergunakan, alat peraga yang tepat, alat peraga yang bisa menerangkan cerita yang kita bawakan, itu akan mengalihkan yang mungkin mereka tadinya istilahnya boring, kio unggul gitu. Mereka bisa teralihkan. Memang jadi maksimal saya dulu ketika sekolah kitab juga pernah diberitahukan bahwa sampai kelas 6 SD itu untuk dengar cerita firman Tuhan maksimal 15 menit. Kelas 6 itu ya. Pun mungkin mereka biasa sekolah sampai 6-7 jam di sekolah, tapi yang pasti masuk ya, yang banyak yang bisa mereka serap isi firman Tuhan itu ya mungkin 10-15 menit itu sudah maksimal. Jadi inti firman Tuhan yang kita bisa bawakan. Ya mungkin itu saja tambahan dan sedikit hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain silahkan, ada yang mau disampaikan atau hal-hal yang bisa ditambahkan, silahkan. Ya, silahkan. Yang menambahkan, yang menghujat, mangga. Kita menghujat, aduh. Silakan melambaikan tangan kalau mau mengatakan sesuatu. Jangan pakai kata menghujat, nggak baik. Ciwit. Enggak, Bu, ini cuma bercanda doang, Bu. Ya, ada yang lain? Mungkin ada Ciemi, silakan. Ciemi. Oi. Ini masih lama ini, saya belum masak. Boleh, nggak apa-apa kalau yang memang sibuk. Boleh meninggalkan, nggak apa-apa, karena memang materinya mungkin sudah beres. Nanti bisa dicek lagi di WA Sekolah Minggu, tadi udah di-share sama Owen. Nanti kita pelajari lagi, atau mungkin kalau memang belum kepikiran, ada pertanyaan, ada sesuatu yang mungkin jadi unek-unek selama ini, boleh nanti ditanyakan di WA gitu ya, atau japri langsung lah ke Anono.
Alimah. Pada pitek, Anono. Ya, silakan Bu. Intinya mah alat peraga itu membantu guru. Ya kan, membantu Ya, betul, Bu. guru dalam mengajar. Betul? Jadi guru yang susah untuk komunikasi di depan orang banyak pun alat peraga itu sangat-sangat membantu. 1. 2, kalau pakai alat peraga, anak itu gampang terimanya. Jadi anak itu cara bercerita itu alat peraga atau model penyampaian atau pemberian pentransferan pengetahuan lebih cepat. Saya akan lupa, saya aja cerita sekolah minggu sampai sekarang masih ingat karena apa? Gurunya bercerita nggak lama tapi menarik. Jadi ingat. Kalau sekarang kalau saya cek aja ya sama murid-murid saya di SMP itu mereka untuk cerita-cerita sekolah minggu kurang banget kalau saya nilai ya, masih sangat kurang. Kenapa? Mungkin selama ini dia cuma dapat seminggu sekali, terus guru yang menyampaikannya mungkin termasuk saya nggak menarik gitu. Jadi nggak nggak gampang nempel gitu. Nah, jadi memang alat peraga itu salah satu alat untuk membantu guru dalam menyampaikan pelajaran. Kalau tadi dibilang cuma 5 menit, ya kalau 5 menit rasanya kurang. Mungkin kita baca firman aja ya. Misalnya kita ajak baca firman kayaknya kurang kalau 5 menit. Ya standar 15 menit itu udah maksimal. 20 menit tidur semua. Jadi 15 menit itu udah standar. Ya. Dan biasanya kalau kita menyampaikannya menarik, ada alat peraga itu sampai dia pulang sampai minggu besok lagi dia nggak akan lupa. Biasanya loh, tapi nggak tahu ya, itu yang saya alami dan pernah saya rasakan. Oke, itu aja. Ya Bu, terima kasih buat tanggapannya. Centin eta meong diajar sekolah minggu. Lain hujatannya. Iya Bu, masukan, terima kasih. Ya, yang lain di Cidede persiapan perlak, pernel, dan bedong. Cici Stevi, silakan promo stupnya. Oh, makanan Korea sekarang Cici Stevi. Ya, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan. Cemar, monggo atuh. Peace. Cukup jelas dah tadi yang Anono tadi. Oh, ya Cimarta. Omel aja. Jelas, sudah, jelas, cukup. Ada. Wah, keluar deui. Lambaikan Anono. Ya Bu. Kenapa Adam dan Hawa harus apel ya? Apa nggak ada buah yang lain? Sampai sekarang saya bingung, kenapa apel? Kan enak apel, Mano. Mana ada yang diskon, Bu? Malah lagi diskon. Dia gak diskon, Pak. Apalagi apel Basington. Kenapa harus apel? Ganti Bu, pakai kesemak. Para rodas, KB. Lagi musim kesemak. Enggak kan ada anak sekolah minggu juga nanya, kenapa harus apel gitu? Saya juga susah jawabnya. Ya, adanya apel di situ, nggak disebutin buah-buah lain, Bu. Nggak ada serikaya kok. Akhirnya orang makan apel nanti jatuh dalam dosa. Udah dikuduskan kita mah, Bu. Udah ditebus. Mungkin kalau ini lebih gampang mungkin ya bentuknya, terus musimnya nggak terbatas kayaknya kalau apel itu, jadi sepanjang tahun sepertinya ada terus namanya buah apel itu. Sama seperti kadang-kadang kita keceplosan kayak cerita Yunus gitu.
Yunus itu dimakan ikan besar, bukan ikan paus. Kebanyakan kita cerita ikan paus, padahal bukan ikan paus gitu. Di Alkitab dituliskan ikan besar gitu. Karena mungkin apa namanya image-nya memang ikan paling besar itu ikan paus, jadi ya dimakan ikan paus, padahal ikan besar. Iya, benar. Makanya mungkin ya ke depan kita harus menggali firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Buah kehidupan itu bentuknya seperti apa, baik dan jahat itu. Gitu. Dan memang selama ini juga saya belum pernah tahu bentuk ketika belajar di sekolah Alkitab, belum pernah dapat bentuk buah kehidupan baik dan jahat itu bentuknya seperti ini nih. Belum pernah. Saya belum pernah sampai cari di YouTube juga bentuknya seperti apa. Apakah dalam bentuk buah apel atau apa, memang mungkin biar anak-anak mudah mencerna aja mungkin ya. Walaupun mungkin ya bukan mungkin itu bentuknya bukan buah apel. Menarik. Tapi mungkin Anono punya tentang teologianya lah, kenapa dengan apel gitu kan, Paskah kenapa dengan telur gitu kan. Mungkin Anono kan, wih Bapak Pendeta gitu loh. Enggak lah Bu, masih belajar Bu. Sama-sama belajar. Semua juga belajar, sampai tua juga belajar. Tadi kan udah dikatakan sama Francis Bacon. Francis siapa tadi? Francis Bacon. Nah, Bacon. orang yang nggak pernah belajar berarti orang udah tua walaupun masih 20 tahun gitu kan. Ya, betul. Ya.